Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menerangkan sedikit tentang bab ulumul hadis. Di bab ini kita belajar mengenai pengertian ulumul hadis, terus selanjutnya ada cabang-cabang ilmu hadis, terus ada pengertian hadis, sunnah, asar, dan khobar beserta perbedaannya, dan ada juga unsur-unsur hadis. Yang pertama, kita belajar mengenai pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis menurut etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni ulum dan al-hadis. Ulum sendiri bisa kita artikan sebagai ilmu, yakni pengetahuan, knowledge, dan sains. Sedangkan hadis artinya sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, ulumul hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada pengetahuan tentang rawi atau periwayatan dan marwi, materi yang diriwayatkan. Next. Di dalam ulumul hadis, kita mempelajari tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yakni ilmu hadis yang mempelajari periwayatan atau rawi dengan objek dari baginda Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sedangkan ilmu hadis diroyah yakni ilmu hadis yang mempelajari pada pengetahuan diroyah atau hadis baik dari segi keadaan sanad maupun matan. Yang kedua, ada cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis sangatlah banyak. Yang pertama, ilmu tawarikh arwah. Di ilmu ini membahas tentang keadaan para perawi hadis dan biografinya dari segi kelahiran dan kewafatan guru dan murid. Yang kedua ada ilmu al-jahr wa al-ta'dil, yaitu bahasanya mengenai sifat negatif dan positif perawi hadis yang berpengaruh pada kualitas hadis yang diriwayatkan. Yang ketiga ada ilmu i'lal al-hadis, yakni bahasanya mengenai sebab-sebab yang samar yang membuat kecacatan atau kesohihan hadis. Yang keempat, ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis ini membahas tentang penjelas bagi hadis yang sulit untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Yang kelima, ada ilmu mukhtalif al-hadis. Bahasanya mengenai penelitian hadis-hadis secara lahiriah yang bertentangan. Yang keenam, ada ilmu nasih wa mansuh, yang artinya bahasanya mengenai menilai pertentangan hadis satu dengan hadis yang lainnya. Yang ketujuh ada ilmu asbabul wurud al-hadis, atau bisa kita sebut sebagai sebab-sebab turunnya hadis atau sebab-sebab datangnya hadis, latar belakang dan waktu munculnya hadis tersebut. Ada ilmu yang kedelapan, ada ilmu mustalah al-hadis. Bahasanya mengenai istilah-istilah yang dipergunakan ahli hadis dalam penelitian hadis dan disepakati. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian hadis, sunnah, athar, dan khobar. Yang pertama kita akan membahas pengertian hadis. Hadis menurut bahasa artinya warta atau berita. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW atau dari selainnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sedangkan sunnah menurut bahasa artinya jalan yang dilalui. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, pengajaran, sifat
kelakuan, perjalanan hidup Nabi, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Yang ketiga ada asar. Asar menurut bahasa bisa dikatakan sebagai al-jadid yang artinya baru, al-qorib yang artinya dekat, dan al-khobar yang artinya kabar berita. Sedangkan menurut istilah, asar adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat, dan hal ihwal Nabi. Yang keempat ada khobar. Khobar menurut bahasa artinya jejak dan sisa-sisa, atau bisa dikatakan sebagai berita. Sedangkan menurut istilah, khobar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang keempat ada perbedaan hadis, sunnah, asar, dan khobar. Perbedaan secara umum ada tiga. Pertama, hadis menyangkut ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Sedangkan sunnah lebih sempit lagi cakupannya, hanya berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW yang mengandung nilai hukum dan ibadah. Yang kedua, hadis datang dari Nabi SAW, sedangkan khobar datangnya bisa dari selain Nabi, yakni bisa dari sahabat, tabi'in, atau yang lainnya. Yang ketiga, antara asar dan khobar memiliki kesamaan. Perbedaannya, asar mencakup segala sesuatu yang datang dari kalangan sahabat atau tabi'in saja, sedangkan khobar lebih umum. Menurut periwayatan yang lain, perbedaan hadis dengan sunnah itu sangatlah tipis. Kalau hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Sedangkan sunnah itu lebih luas, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dan ketetapan dimulai semenjak Nabi belum menjadi Rasul dan sesudah Nabi menjadi Rasul. Perbedaan asar dan khobar terletak di khobarnya. Khobar itu lebih luas daripada asar, yakni kalau khobar itu segala sesuatu yang berasal dari Nabi, sahabat, tabi'in, atau orang lain, atau selain tabi'in. Sedangkan asar itu segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, sampai tabi'in saja. Tapi banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan khobar itu lebih sempit daripada asar, dan ada juga yang mengatakan asar itu lebih sempit daripada khobar. Pembahasan yang terakhir ada unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu ada 3. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Sanad sendiri menurut bahasa artinya sandaran. Sedangkan menurut istilah, yaitu silsilah orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan kepada matan hadis. Sedangkan matan menurut bahasa artinya tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah, lafadz atau materi atau teks dari hadis itu sendiri. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis atau nakil al-hadis. Selanjutnya, saya akan membacakan satu contoh hadis. Nanti kita akan memperinci mana bagian sanad, mana bagian matan, dan juga mana bagian perawi. Hadis yang saya baca adalah hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu
ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fa hijratun ila ma hajara ilaihi. Rawahul Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barid Zaid Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nasapuri fi sahifihima alladhi huma ashaul kutubul musannah. Dari hadis tersebut, bagian sanad yaitu dari kata an Amirul Mukminin Abi Khofas, yang artinya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an qol. Nah, itu disebut dengan sanad. Sedangkan matan itu adalah isi dari hadis tersebut, mulai dari kata innamal a'malu binniyah sampai ila ma hajaru ilaih. Itu disebut dengan matan hadis. Sedangkan rawi atau yang meriwayatkan hadis tersebut itu dari rawahu Imamul Muhaddisin sampai yang terakhir barusan. Selain istilah sanad, ada juga istilah isnad, musnid, dan musnad. Istilah isnad sendiri yakni menyandarkan atau menegaskan atau mengambil ke asal dan mengangkat. Yang dimaksud di sini yakni menyandarkan hadis kepada orang-orang yang mengatakannya. Sedangkan musnad mempunyai arti pertama, hadis yang diriwayatkan dan disandarkan atau diisnadkan kepada seorang yang membawanya, seperti Ibnu Syihab Al-Zuhri, Malik bin Anas, dan Amr binti Abdurrahman. Jenis-jenis sanad. Jenis-jenis sanad ada sanad Ali dan juga sanad nazil. Sanad Ali adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Sedangkan sanad nazil adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.